Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'hamda wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ya syarmati khusus kepada Bapak Hermas satu tuan rumah, Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada malam hari ini kepada Allah, tepatnya malam yang ke-9 atau hari Tasu'a besok. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga bisa mendapatkan melaksanakan sunnah puasa yang 10 bulan Muharram. Nah tentunya kita bersyukur sampai sekarang masih diberikan nikmat banyak oleh Allah, dan nikmat Islam serta sehat walafiat. Amin. Sehingga kita hadir dalam pondok ini yang kita isi dengan at-taqwa subroh. Mudah-mudahan at-taqwa lafaz kalimat la ilaha illallah ini kita hadiahkan kepada saudara kita orang Jogja atau sahabat kita yang mudah-mudahan itu pun tidak mengurangi dari amalan-amalan kita. Yang mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang ada dalam barzah sekarang ini akan selalu mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan ketenangan dengan kita selalu mengirimkan kalimat la ilaha illallah, karena tidak ada yang menerangkan alam kubur itu kecuali kalimat la ilaha illallah. Salawat serta salam semoga limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, khusus kita selaku umatnya, dan dapat syafaat yang mulia. Amin. Baik Bapak, kita kajian malam hari ini karena sudah lama juga ya. Kita istirahat, tapi istirahat bukan karena ini memang kemauan kita, karena orang tua kita Bapak Herman kemarin diuji oleh Allah, diberikan sakit, sehingga alhamdulillah sampai sekarang beliau mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, kesehatan. Amin ya Allah. Amin. Dan rutin kita setiap malam Jumat. Nah pada kesempatan ini saya ingin sampaikan tentang mensempurnakan apa? Sholat. Ya, apalagi di sini sholat dan khusyuk di dalamnya. Kembali diceritakan oleh Bunda Isra-Samarullah yang menceritakan kitab Tanbihul Badrin ini, yang menyebutkan dengan sanad dari Salman Al-Farisi radhiyallahu yang diridai Allah. Beliau berkata sholat itu bagaikan raja, ya, atau timbangan. Ya. Jadi sholat itu bagaikan timbangan. Nah artinya ketika kita sholat ini memang sholat diartikan sebagai timbangan, maka siapa yang menepati timbangan tersebut maka dicukupi bagiannya. Artinya ketika kita menimbang apapun bentuk timbangan itu, selagi kita tidak mengurangi daripada timbangan itu, maka Allah akan cukupkan. Apa cukupkan? Mungkin pahalanya, derajatnya, ya, apalagi urusan ibadah sholat. Dan siapa yang mengurangi daripada ibadah tadi, maka kamu telah mengetahui ancaman Allah di dalam surat Al-Mutaffifin. Orang-orang yang mengurangi timbangan. Ya. Jadi sholat itu juga kalau kita ngurang-ngurangin tak sama seperti kayak orang dagang di pasar, yang timbangan ngurang-ngurangin ya celaka yang ngurang-ngurangin. Begitu juga orang sholat, ya itu juga ada yang namanya pencuri sholat. Sholat aja masih ada pencurinya, apalagi di luar sholat. Dikatakan sini ya seribu min sholatihi, karena Nabi itu ya. Nah, Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu mengatakan melihat orang yang sholat tidak sempurna. Ternyata orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang mengurangi timbangan dalam urusan sholat itu, yaitu yang tidak sempurna rukuknya dan sujudnya. Gaya apa sih yang dikatakan rukuk yang sempurna, sujud yang sempurna? Ya, itulah ada dalam rukun sholat yang namanya Tumaninah. Allahu Akbar, dia dulu baru tasbih subhana rabbiyal
azimi wa bihamdi. Jangan wa bihamdi, wa bihamdi. Kadang-kadang wa bihamdi. Ya. Allahu Akbar, diam dulu. Diamnya ini selafaz kalimat subhanallah. Baru baca tasbih. Tasbih apa? Tasbih ruku. Berapa kali? 3 kali. Dan sujud juga begitu. Allahu Akbar, diam dulu. Sudah keningnya letak di ini dahi kita, telapak tangan sudah lengkap, ya, ini sudah jatuh di tanah, dengkul sudah semua di situ. Nah, baru kita baca tadi namanya tumakninah, baru kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, jadi sholat itu ada tumakninah, maka dikatakan tumakninah itu diam sebentar. Itu yang dikatakan sesuai aturannya, ya. Bertolonglah, apa namanya itu, asta'inu bis-sholah was-sholah. Ya, bis-sholah was-sholah baliknya. Jadi kita ini diberitakan untuk saling tolong menolong dalam urusan sholat, bahkan dalam urusan sabar. Jadi sholat juga harus kita. Bagaimana cara menolong sholat itu? Ya, kita harus sabar. Makanya apapun bentuk apa yang diperintahkan oleh Allah ini yang berkaitan dengan fardhu, artinya yang wajib-wajib, maka harus dibarengi dengan kesabaran. Sholat kalau nggak sabar, nantinya khawatir tidak ada tumakninahnya. Nah, itu ya. Maka tumakninah inilah di situ untuk mensempurnakan daripada ruku, i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Diam dulu baru baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, baru Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 3 kali sami, Allahu Akbar. Diam dulu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Nah, itu maksudnya dari tadi tumakninah tadi. Disitulah Pak, kembali lagi kita ibadah ini melihat orang sholat tidak sempurna, kita lihat rukunya, sujudnya nggak sempurna, maka berkata kepadanya, jangan sampai kata Hudzaifah itu tadi bin al-Yamani, ketika melihat orang sholat dalam seperti itu sholatnya, kamu mati dalam keadaan sholat yang sedemikian. Artinya sholatnya tadi yang memang tidak ada aturan, bisa jadi memang dia nggak tahu ilmunya. Niscaya kamu meninggalnya di luar fitrah daripada Islam itu. Alhamdulillah. Al-Hasan Al-Bisri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi aswa'in nasi sariqatan." Ya, kata Nabi, sukakah saya beritahu kepadamu sebusuk-busuk pencurian? Ya, qalu bala ya Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Nabi, baik ya Rasul, ya. Katakan mana tuh yang namanya sebusuk-sebusuk pencurian tadi? Qala, Nabi mengucap, alladzi yasriqu min sholatihi, yaitu orang yang mencuri di dalam sholatnya. Gila tuh, ditanya lagi, wa kaifa yasriqu min sholatihi, kata sahabat kepada Rasul, bagaimana mencuri sholat itu? Qala, kata Nabi, la yutimu ruku'aha wala sujudaha. Jadi orang yang tidak mensempurnakan rukunya dan tidak mensempurnakan sujudnya dianggap pencuri sholat. Dianggap pencuri sholat, bahkan dia termasuk sebusuk-busuk pencurian. Jadi kita ini Pak, ya sebenarnya semakin usia bertambah, semakin kita belajar ilmu ini tahu, bukan tambah kita ngeremehin sholat.
Bener nggak? Apalagi sudah ngaji nggak sholat, itu tambah parah. Ya, sudah ngaji nih kita nih, malah nggak sholat, itu tambah parah. Nah sekarang sudah ngaji kita, tapi sholatnya kita tadi kembali tidak ada itikat baik untuk merubah daripada sholat yang pernah kita lakukan. Jadi kalau andai kata memang ini kita ditegur oleh Nabi, oh itu termasuk mencuri sholatnya, kita pelan-pelan sabar tadi. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Allah sami Allahu liman hamidah Rabbana, gitu ya. Jangan tak kayak udah jalan gitu. Udah nyampe aja katanya. Lupa. Nah dalam urusan sholat ini Pak, justru kita ini setelah selesai kita melaksanakan ibadah sholat ini, yang dikhawatirkan bahwa sholat ini nanti itu akan kembalikan kepada kita. Ya, kalau bagus dia akan jadi pembela kita. Sholatnya kalau bagus dia akan jadi burhan, artinya bukti, ya, bukti bahwa kita ini sholat ini dipelihara dengan kita. Ya dia akan jadi saksi. Tapi kalau nggak bagus, justru nanti kita seperti pakaian butut, lalu dilempar ke muka kita. Jadi kalau orang yang sholatnya sudah benar-benar sempurna, dia akan jadi cahaya. Kalau dia nggak sempurna, seperti kain butut dilempar ke muka, dilemparkan nih hasil sholat lo nih kayak gini, seperti itu. Ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Dan lalu Ibnu Mas'ud pun berkata, malam ta'muru sholatu bil ma'rufi walam tanhahu anil munkari lam yazdad minallah. Nah, ini Pak, yang lebih bahaya lagi kata Ibnu Mas'ud, man lam ta'murhu sholatuhu, siapa orang yang tidak didorong oleh sholatnya. Kita sholat nih, tapi kita punya sholat gak ngedorong kita untuk apa? Berbuat kebaikan, ya, dan tidak tercegah dari kemungkaran. Nah, kita sudah sholat, andai kata, ya, lalu kita andai kata masih main judi, masih main minuman, andai kata, itu namanya campur baur, ya, dia belum bisa berbuat kebaikan. Nah, artinya dia dengan sholatnya itu sesuai dengan ayat Quran. Mana ayat Qurannya? Wa aqimus sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, orang yang sholat ini tadi tetapi dia tidak bisa berbuat kebaikan dan bahkan dia tidak bisa mencegah dari kemungkaran, khawatir maka tidak bertambah dari Allah melainkan jauh dengan Allah. Artinya apa? Kalau kita sholatnya ini belum bisa mencegah dari perbuatan yang keji, perbuatan yang dilarang, yang dikhawatirkan itu kita sholat itu bukan tambah dekat dengan Allah, tambah jauh, gitu maksudnya. Ya, jadi kita sholat ini kan kalau bisa masih semakin dekat sama Allah, bukan semakin jauh. Seorang yang sudah sholatnya sudah semakin dekat dengan Allah, insya Allah Allah tanamkan ada rasa takut. Mau buat begini takut, mau buat begini takut. Lalu Ibnu Abbas tadi, Ibnu Mas'ud membacakan ayat tersebut. Ya tadi ayatnya, yang pengertiannya tegakkanlah sholat, karena sholat itu untuk mencegah, ya, dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Hakam bin Uyainah berkata, siapa yang di dalam sholatnya memperhatikan orang-orang di kanan kiri kita, maka dianggap, ya, tidak dianggap sholatnya. Berarti waktu tidak khusyuk sholat, tengah tongok nggak kanan, nggak kiri, ya. Makanya bajunya pakai baju kaos yang bermerek. Lagi sholat, gara-gara baju kita orang itu batal sholat, haram apa hukumnya berarti, ya. Nah jangan sampai ini kadang-kadang bajunya kaos dan harus tiga dia hari Jumat lagi. Hari Jumat. Jadi kita kan ada aturan. Sebenarnya sholat pakai lengan pendek aja makruh, maka ada pajak. Kalau kita mau nilai plusnya gimana? Masih juga kadang-kadang tangannya, bajunya itu lengannya, ya. Kadang-kadang kita ini kan harusnya panas, ya. Tetap Pak, kita ini kalau bisa ada nilai
plusnya dalam urusan ibadah kepada Allah. Yang makruh-makruh itu kalau bisa ditinggalkan, kecuali memang kita kepepet, ya. Kepepet itu waktu jalan, sebenarnya kita ini sudah tidak ada istilah kepepet sebenarnya. Persiapan itu ada perjalanan, ada sarung, ada ini, pas kita tahu rasanya. Jadi ada alasan, pas kebetulan memang kotor semua bajunya, ada lagi kecuali baju dengan pendek atau sarung-sarung itulah. Kalau sarung nggak mungkin ada orang sarung cuma 2 ini. Nggak ada cerita zaman Salabah. Kalau Salabah mah iya aja. Sarungnya gantian pilihnya. Nah, Muslim bin Yasar pun berkata kepada keluarganya, apa katanya? Jika aku dalam sholat, maka kamu boleh bicara, maka aku tidak mendengar bicaramu. Saking khusyuknya tuh Muslim bin Yasar. Ngomong sama keluarganya, mau ngomong apa tak? Ya, nggak kedengar sama kita omongannya. Kalau kita mau belum bisa, ya. Kenapa? Karena kita belum bisa itu tadi, mungkin tingkat apa Pak? Tingkat keyakinan kita, tingkat keilmuan kita, mungkin tingkat makom kita nggak seperti beliau. Ya kalau orang sudah tingkat makomnya tinggi, Pak, kalau sudah dicakapkan dengan Allah ini, nggak kedengar apa juga. Kita malah lagi bisikan sudah ngawur ya. Nyimpang bacaan. Ya, kadang-kadang nyimpang gara-gara si anak juga atau nangis, suaranya kedenger kuping kita. Ini baca kita salah gara-gara gitu. Berarti kan dia mikirin siapa yang nangis. Ya, tingkat kehusuan tadi. Ya. Nah, begitu punya Al-Qari ketika dia sedang sholat, Pak, tiba-tiba datang orang mencopet. Ingat, ketika dia sholat, dia ada orang ngambil nyopet tadi, ngambil apa? Sorbannya. Lagi sholat, sorban diambil dan dibawa kepada kawan-kawannya. Maka kawan-kawannya mengetahui bahwa itu sorbannya si Yakub. Siapa? Al-Qari. Karena itu mereka menasihatkan kepada si pencopet supaya mengembalikan sorban, sebab kami khawatir karena doanya. Ini berarti ini orang-orang bukan orang sembarang, orang alim yang diambil di bayan ini. Dia nggak tahu mungkin dia ngambil sorbannya ini, ya. Jadi dinasihatin teman-temannya ini. Dia benar teman-teman ini kenal. Wah, dia ini orang alim, hati-hati loh, doanya dia bisa berbahaya. Pulangin sama dia, harus segera dikembalikan. Tuh saya takut dengan doa, ya. Sedang Yakub sendiri tuh belum selesai sholatnya, Pak, masih dalam posisi sholat. Lalu diminta maaf selesai sholat dan memberitahu padanya. Yakub berkata, saya tidak merasa sorban dicopot diambil orang. Kalau diborok-borok jatuh kasih buru-buru diambil. Ya, ini masih posisi dipakai, nggak kerasa, ya. Sampai-sampai sorbannya diambil tadi, dan siapa yang mengembalikannya juga nggak tahu. Yang ngambil siapa, yang kembali itu siapa, yang nggak tahu, ya. Saking khusyuknya di dalam urusan sholat. Robiah al-Adawiyah pun pernah sholat, Pak, ketika sujud mendadak. Robiah al-Adawiyah ini kan termasuk perempuan yang sufiah namanya, ya. Kalau laki-laki namanya perempuan sufi, laki-laki. Kalau perempuan namanya sufiah. Nah, tercucuk lagi sholat, Pak, matanya kena duri, tapi tidak merasa kecuali sesudah sholat selesai baru berasa matanya tercucuk. Kita semut bodoh dicari di mana yang buat gatal, ya. Ini mata kecucuk kami nggak kerasa, Pak. Itulah saya bilang ini kan cerita orang-orang terdahulu. Nah, artinya orang-orang terdahulu saking keyakinannya dengan Allah, kedekatannya kepada Allah tadi, kalau dia sudah dalam urusan ibadah tidak kenal dunia, ya. Jadi itu aja mungkin Bapak sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan keilmuan seperti orang-orang terdahulu. Kita istiqomah dalam urusan ibadah. Sholat jangan sampai ditinggalkan, apalagi kita sudah ngaji. Tadi katakan yang sudah ngaji sampai sholat tinggalkan, apalagi ini yang lagi sholat aja. Kalau kita belum bisa mencegah dari perbuatan, mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan yang mungkar, yang dikhawatirkan bukan kita dekat dengan Allah, tapi Allah makin jauh dengan kita. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti itu. Ngaji terus, yang mudah-mudahan nanti akan ketemu, ya. Mudah-mudahan kita belajar, ya. Kita seperti kita ini, Pak, masih melatih diri. Bagaimana caranya untuk mengkhusyukkan di dalam sholat, bagaimana caranya kita bisa mengikuti orang-orang terdahulu sampai sejauh itu sholatnya, sampai kena apa aja nggak kerasa sama dirinya, ya. Kena cucuk matanya, sampai Rasulullah Sayyidina Ali, ya, ketika dipanah kena betisnya nggak kerasa. Ngambilnya waktu sholat, kalau ngambil sekarang pergi dia kerasa sakitnya, ya. Itulah hebatnya orang terdahulu. Kalau sekarang
Oh, dompet hilang. Nggak gocap-gocapnya hilang-hilang di mana. Udah nggak jadi sholat Pak. Nyariin nggak jadi sholat. Jadi itu aja kurang lebih. Maaf, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه على آله. يا رسول الله